Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Afrizal Hadi mengungkapkan, alasan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel, Syahbirin Nur alias Paman Birin, yang tersangkut kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Hakim mengatakan Paman Birin tidak terjerat operasi tangkap tangan UTT sehingga penetapan tersangka harus dimulai dengan proses pemeriksaan terhadapnya terlebih dahulu. Kata Hakim, penyidik KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Paman Birin sebagai calon tersangka. Hal itu diketahui dari tidak adanya bukti yang dibawa tim Biro Hukum KPK dalam sidang pra-peradilan. Paman Birin juga belum dilakukan pemanggilan secara sah untuk diperiksa. Pemeriksaan sebagai calon tersangka tidak dilakukan oleh termohon KPK, ujar Hakim saat membacakan pertimbangan, Selasa 12 November. Hakim menepis dalil KPK yang menganggap Paman Birin tidak bisa mengajukan pra-peradilan karena tidak diketahui keberadaannya. Menurut Hakim, kesimpulan penyidik KPK yang mengatakan Paman Birin melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya adalah prematur. Hakim berlandaskan pada tidak adanya surat panggilan pemeriksaan maupun penetapan daftar pencarian orang DPO yang dikeluarkan oleh KPK. Tidak terdapat bukti pemanggilan dan upaya paksa dan menyampaikan pemanggilan secara langsung kepada pemohon untuk dipanggil, sambungnya. Atas dasar itu, Hakim mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dengan menyatakan penetapan tersangka terhadap Paman Birin tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan perbuatan termohon KPK yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang, ucap Hakim. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon, sambung Hakim. Paman Birin bersama 6 orang lainnya sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024 sampai tahun 2025. Sebagai penerima yaitu Paman Birin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemprov Kalsel Ahmad Solhan SOL, Kabid Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen PPK Pemprov Kalsel Yulianti Erlena Hiruel, pengurus rumah tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau Fir Ahmad EMD dan PLT, Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustia Febri Andrian FEB. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf atau B atau pasal 11 dan atau pasal 12 Bita Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, ialah Sugeng Wahyudi YUD dan Andi Susanto AND selaku pihak swasta. Sugeng dan Andi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau B atau pasal 13 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keenam tersangka selain Paman Birin telah dilakukan penahanan. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.